Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, kenikmatan lahiriah, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan. Yang paling utama tiada lain adalah kenikmatan iman dan Islam, karena tidak sedikit masih banyak orang-orang yang tidak meyakini akan kebenaran Allah, akan kebenaran hari akhir, akan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Apa buktinya? Di dalam ayat yang tadi saya baca di muqaddimah, Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali di dalam Al-Quran seruan-seruan Allah kepada orang yang beriman. Khitab atau seruan Allah kepada orang yang beriman itu ada juga seruan Allah kepada manusia secara umum. Di sini ada makna tersirat bahwa masih ada orang-orang yang memang tidak beriman. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran Allah pernah menyeru ya ayuhan nas, menunjukkan bahwa itu untuk seluruh manusia, tidak dilihat aspek keimanannya. Maka dari itu seruan bagi orang yang beriman adalah salah satunya untuk berpuasa. Hari ini kalau kita lihat orang Islam yang tidak berpuasa banyak nggak Pak? Banyak ya. Ada orang Islam tidak berpuasa. Makanya iman ini nanti ada kedudukannya. Coba kita lihat ujung daripada ayat Al-Baqarah 183 yang sering diulang-ulang ya Pak. Di ceramah kultum-kultum hari ini, di TV, ya, di YouTube, medsos, ya. Al-Baqarah 183. Tetapi apakah kita sudah mengetahui maknanya? Diawali seruan kepada orang yang beriman, diakhiri dengan la'allakum. Jadi ada kedudukannya, ada tingkatannya orang beriman ini. Jadi tingkat paling tinggi daripada orang beriman setelah disuruh oleh Allah, mudah-mudahan kita orang yang terpanggil. Karena kita insya Allah melaksanakan ibadah saum. Ya, jadi bukan orang yang umum tadi. Ya Yohanes, manusia. Manusia itu berarti ada yang iman, ada yang tidak. Kemudian kita masuk kepada orang yang beriman, ya, atau yang berislam dulu, ya. Yang Islam juga bisa jadi imannya abangan atau iman yang tadi iman KTP, mungkin ya, Islam KTP. Nah, setelah beriman, ternyata Allah menghendaki kepada kita itu iman yang kedudukannya takwa, muttaqin. Tingkat yang paling tinggi daripada seorang beriman itu tiada lain takwa, muttaqin. Orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa ini? Sering kita dalam khutbah Jumat ada wasiat takwa.
Bertakwalah, bahkan ini menjadi salah satu rukun takwa ini. Kalau tidak ada himbauan takwa dari seorang khatib, tidak sah itu ya. Karena itu termasuk rukun ya, rukun dalam sholat Jumat. Apa? Yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu yang paling mudah ya, yang kita bisa ambil makna daripada takwa. Banyak sekali makna takwa ya. Bahkan ada yang bertanya kepada salah satu sahabat, apa itu takwa? Dia mengibaratkan takwa itu adalah ketika kita berjalan kemudian banyak duri di jalan tersebut, apa yang akan dilakukan? Yaitu berjalan secara berhati-hati. Itulah takwa. Dan jamaah rahimakumullah, maka di dalam beribadah saum ini, keimanan ini adalah faktor yang paling utama. Bagaimana tidak? Ya. Seruan ini hanya diberikan, ditujukan kepada orang yang beriman. Kalau tidak beriman, pasti lewat-lewat saja. Ya. Saya ibaratkan misalnya di depan rumah kita ada pedagang, ada tukang somai, tukang bakso, sama tukang apa ya misalnya. Tukang somai, tukang bakso. Kita pengen beli bakso, Pak. Kita panggil Mang Bakso, ya. Yang nengok Mang Bakso atau Mang Somai? Mang Bakso, ya. Karena memang tujuannya kita memanggil Mang Bakso. Maka tukang somai terus aja jalan. Karena tidak merasa dipanggil. Begitupun kalau kita analogikan tadi, banyak sekali orang Islam yang mengacuhkan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala berpuasa, maka mohon maaf, berarti dia itu bukan termasuk orang yang beriman. Tidak meyakini, ya. Karena ketika kita berbicara iman berarti berbicara sesuatu hal yang bukan sifatnya duniawi. Kalau kita berbicara pahala dan dosa, apakah bisa dibuktikan dengan duniawi? Tidak akan pernah bisa. Ya. Segala sesuatu itu kalau yang sifatnya duniawi itu ditakarnya dengan materi. Sebagai contoh, ya, kalaulah misalnya sholat ini, ya, yang sifatnya mungkin ditarik kepada duniawi, maka orang akan berbondong-bondong setiap selesai salam langsung ada kelihatan, yaitu apa? Tumpukan uang di hadapan kita. Yakin masjid penuh ini, ya. Tidak akan ada orang meninggalkan. Karena apa? Ibadah sholat salah satunya mungkin ya, di antara ibadah yang lainnya adalah dorongannya keimanan. Mungkin orang mengatakan, untuk apa saya saum, untuk apa saya sholat di ujung jalan begitu. Karena tidak terlihat apa yang disebut dengan pahala. Ya. Makanya orang-orang yang tidak meyakini, ya, untuk apa buang-buang waktu sholat? Untuk apa? Ya. Semuanya bertanya karena standarnya adalah outputnya materi. Apa keuntungan maslahat duniawinya apa? Nah, inilah yang kemudian di dalam ibadah saum pun demikian. Banyak sekali orang yang meninggalkan puasa, saum, ya, karena memang tidak ada dorongan keimanan, bahkan dikatakan rugi. Padahal mereka lah yang rugi. Padahal mereka yang rugi ketika tidak melaksanakan ibadah saum. Selanjutnya, di dalam perintah ibadah saum ini, selain kita diperintahkan orang beriman, ternyata ibadah saum juga bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa. Makanya ini urutannya bagus sekali dalam ayat ini. Pertama, kepada orang yang beriman, kita sudah ngaku beriman. Kemudian kita melaksanakan puasa, tetapi tidak sembarangan puasa, puasa yang berdampak nanti akhirnya itu harus takwa. Ini output akhir. Jadi ada seruan, panggilan, seleksi, mana yang termasuk beriman, seleksi pertama, ya. Yang kedua, proses saumnya itu sendiri. Diproses. Bisa ada yang gagal, Pak, puasa dari proses ini.
Seleksi pertama kita alhamdulillah insya Allah termasuk orang yang beriman karena kita melaksanakan saum. Prosesnya hari ini 1 bulan penuh digojlok oleh Allah. Ya. Apakah dari proses ini akan kita berhasil apa yang diinginkan Allah yaitu outputnya takwa. Mari kita lihat masing-masing pada diri kita. Karena ternyata dalam hadis ada yang telah melaksanakan proses na'udzubillahik seperti apa yang disabdakan Nabi, puasanya itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ya. Nanti ada yang berpuasa, kata Nabi, puasanya itu tidak bernilai apa-apa selain haus dan lapar. Tidak bermanfaat sedikit pun, ya. Dia melaksanakan puasanya itu pahalanya nol, tidak jadi outputnya, gagal. Ya. Jadi sudah melakukan proses, mengikuti prosesnya, tetapi gagal. Maka apa? Ya. Dilanjutkan dalam keterangan hadis yang lain di mukadimah bahwa dalam bertakwa itu kita itu dimanapun dan kapanpun, meliputi ruang dan waktu. Terkadang kita lupa, ya, seolah-olah yang namanya sedang berpuasa, maka di siang harilah hawa nafsu kita kekang. Ini sering ada pemahaman begitu. Begitu beres puasa, ya, nah lupa dia, ya, bahwa di malam hari juga seharusnya takwa itu harus berlaku. Setelah bulan Ramadan takwa harus berlaku, di 11 bulan itu takwa harus berlaku. Maka nanti kita lihat, ya, apakah setelah selesai Ramadan digojlok oleh Allah 1 bulan, apakah dia berdampak ataukah dia tidak berdampak dalam kehidupannya. Sama seperti haji mabrur, ya. Kan haji mabrur itu bisa dilihat dari nampak kehidupannya. Ketika tadinya misalnya sebelum haji dia itu selalu membuka aurat, ya, misal untuk ibu-ibu, ya. Setelah ibadah haji dia menutup aurat. Sekarang mah biasanya misalnya, ya, kikir, pelit, ya, apa-apa hitungan, ya, untuk kebaikan, dihitung-hitung padahal Allah tidak pernah hitungan kepada kita, ya. Setelah ibadah haji selesai, dermawan, ya, menolong siapa saja untuk agama Allah ditolong, ya. Manusia yang membutuhkan sesamanya ditolong. Nah, bagaimana ibadah saum ini? Terkadang takwa ini terbatas hanya kepada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Ramadan meningkat, ya. Bahkan tadi siangnya bagus, malamnya nah udah buka ini. Saya mau menggibah, kalau tadi takut merusak pahala. Ini salah, ya. Pemahaman seperti itu sangat salah, sangat keliru. Maka gagal untuk mendapat predikat takwa. Maka ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kapanpun, maknanya demikian, ya. Jadi ruang dan waktu, keluar dari masjid, takwa dibawa ke kantor, dibawa ke pasar, ya. Bagi para pedagang, berdaganglah dengan jujur, ya. Di kantor bagi para pekerja, bekerjalah dengan baik dan jujur, ya. Betapa tidak hari ini, ya, ketika dia melakukan aktivitas berpuasa tetapi maksiatnya jalan, ya. Nah, inilah puasa yang mungkin kalau pernah saya mendengar ceramah dari almarhum Kiai Haji Zaini MZ, ya, kebetulan favorit Kiai sejuta umat, mungkin yang Gen Z mah nggak akan kenal siapa itu, ya. Itu adalah penceramah yang luar biasa, ya. Apa? Puasa yang seperti itu namanya seperti puasa ular. Ular itu berpuasa untuk mengganti kulitnya, ya. Jadi ternyata semua makhluk yang ada di muka bumi ini melakukan puasa, Pak. Setelah saya baca, tanaman puasanya gimana? Tanaman itu ada satu ketika, kebetulan saya orang pertanian, Pak, jangan diberi pupuk, jangan diberi air, harus berhenti.
ya, untuk apa? Inisiasi, yaitu pembuahan yang ketika akan pematangan. Harus di stop dulu. Gimana kalau diberi air terus? Nggak enak itu buah. Jadi ada waktu maksudnya mencekam, dicekam. Puasa, ya, tumbuhan itu. Ada nutrisi yang harus stop dulu, nggak boleh ini. Kalau sudah berbuah ini harus di stop. Bisa rontok ntar buahnya. Terlalu banyak air bisa rontok tanaman. Hewan melakukan demikian, ya. Salah satunya ular. Ular itu berpuasa karena ular itu ada siklus, yaitu mengganti kulit, sama semua yang namanya reptil, insek, reptil ya, reptil itu pasti mengganti kulit tubuhnya, ya. Kecoa demikian, ya, ular. Nah, ular ini mengganti kulit. Untuk proses mengganti kulit ini dia berpuasa, ya, berpuasa dulu, ya. Setelah dia berpuasa, kemudian kulit yang lama lepas, keluarlah ular yang baru dengan penampakan yang sama. Puasanya tidak pengaruh, ya. Ini puasanya ular. Maka jika kita seperti itu, apa yang diharapkan dari proses yang namanya saum tidak berdampak, outputnya tidak dapat, yaitu takwa. Ternyata kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Allah, semua perintah amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tiada lain outputnya adalah takwa, Pak. Sering diucapkan, sering mendengar, tapi sulit dilaksanakan, yaitu takwa. Inilah derajat paling tinggi bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman adalah takwa. Karena nanti ada iman yang ecek-ecek lah gitu, iman yang abangan, iman yang mudah goyah, ya. Ya mungkin iman saya gitu ya. Iman yang mudah goyah tuh misalnya kita tidak tahan terhadap cobaan-cobaan yang Allah berikan. Ya. Salah satunya ujiannya itu, ya, jadi kalau puasa itu kan bulan pengembelengan, ya. Bagaimana kita menahan hawa nafsu kita, bagaimana kita menahan rasa lapar, empati kita itu harus ditumbuhkan, ya. Jadi kepada diri kita menahan suatu hawa nafsu kita, ya, kita tahan, kemudian menumbuhkan rasa empati kepada sesama, ini juga dalam puasa. Kalau kita masih belum merasakan atau menumbuhkan rasa empati, simpati kepada sesama, ini juga gagal, Pak. Ada seseorang meminta bantuan, ada kemudian kaum muslimin yang kemudian tertindas. Celetuk kita ngomong, dah biarin di mana-mana mah. Yang penting mah di BJI aman, nggak apa-apa di Palestina mah, nggak usah mikirin di sana. Gak apa-apa di Uighur mah, ya, di Xinjiang gak apa-apa, daerah lain mah, yang penting kita selamat. Ini gagal juga, Pak. Padahal sesama umat Islam itu bagaikan satu tubuh, ya. Ketika satu tubuh merasakan sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Jika kita tidak berempati, ya, kita mah bisa makan, Pak. Nanti maghrib juga banyak, Pak, pabalatak, ya. Puasanya itu hanya laparnya itu cuma siang saja. Kalau tempat lain, ya, saudara kita Palestina boro-boro mungkin, ya. Saya suka berpikir ke sana, maka ketika makan saya teringat, alhamdulillah ya Allah, masih bisa buka, alhamdulillah. Bagaimana dengan yang lain? Kita harus menumbuhkan itu, Pak, dalam hati kita, ya. Kalau kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh penderitaan oleh saudara kita, ya, ini juga salah satu kegagalan puasa kita. Tidak berempati, ya, kepada saudara kita, sesama muslim. Kita tumbuhkan, oh ternyata begini rasanya bagaimana menahan rasa lapar. Tetapi kita mah nanti akan ada sahur ada rupa-rupa, apalagi buka pabalatak, istilahnya di masjid juga sampai 3 ronde, ya. Pas maghrib masih ada, habis maghrib masih ada, habis taraweh hantem lagi gitu, ya. Coba kita pernah berpikir nggak, mungkin ya ada yang kekurangan. Itu tumbuhkan. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan,
yang harus kita tumbuhkan daripada proses ibadah saum ini agar kita mendapatkan output takwa, ya. Selain kita bersabar, ya, kesabaran kita jangan setipis tisu, Pak, mulai sekarang, ya, termasuk saya, ya, nasihat pada saya sendiri. Karena gemblengan yang pertama tadi adalah tentang hawa nafsu kita kekang. Yang wajib yang mubah, yang boleh, yang halal yaitu makan, kita bisa tahan, apalagi seharusnya, gitu kan. Hal-hal yang haram itu harus kita tinggalkan di bulan yang lain, ya. Jangan hanya di bulan Ramadan saja. Yang terakhir, output agar kita tercapai output takwa dari proses ibadah saum ini adalah ketaatan kepada Allah secara totalitas. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, ya, untuk tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak berjima bagi suami istri di siang hari, kita laksanakan. Nah, ini yang sulit itu adalah meninggalkan keharaman, Pak. Ini yang saya ingin saya sampaikan, karena kebanyakan orang yang beriman hari ini itu masih gimana ya? Nah, ini alasan gimana ya? Bingung, saya belum bisa ini meninggalkan satu keharaman ini. Ya. Kalau itu masih saja terus dilakukan, maka gagal juga. Apa salah satunya? Kalau kita melaksanakan kewajiban, insya Allah kita bisa melaksanakan. Ada sesuatu hal yang misalnya keharaman yang hari ini lagi lumrah itu apa? Riba. Apalagi, ya, manipulasi data misalnya gitu, ya. Yang kecil-kecil aja itu, ya. Apalagi yang ketika Allah harus tinggalkan itu nggak boleh, menipu. Ya, nggak kerasa kita itu, ya. Kemudian apalagi berkata dusta, ya. Apalagi menggibah. Nah, kalau di bulan suci Ramadan boleh ya menggibah, ya, nggak boleh. Katanya kalau di bulan Ramadan membatalkan pahala puasa, ya bukan membatalkan pahala juga, tapi itu berdosa. Nah, jadi mulai sekarang bapak-bapak, yang mungkin ibu-ibu juga, ya, hal-hal yang haram di luar bulan suci Ramadan agar kita benar-benar mendapatkan predikat takwa, maka taat kepada Allah dalam hal yaitu apa? Meninggalkan keharaman. Meninggalkan keharaman ini terkadang begitu, Pak. Jadi sholat jalan, maksiat jalan gitu, ya. Nah, ini yang kedua, ini yang maksiat yang terus dilakukan, terus berulang, maka mulai sekarang itu kita tinggalkan, ya. Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, ya, kita tinggalkan. Aduh, gimana ya ini? Kita masih butuh ini leasing ini, ya. Nanti suatu saat kalau ada waktu lebih, saya ingin membahas bab ekonomi, karena tidak dipungkiri permasalahan umat Islam yang paling menonjol hari ini itu adalah bab ekonomi, Pak. Ya. Jadi apapun lulusannya, permasalahannya adalah ekonomi. Lulusan hukum, pertanian, ternakan, ujung-ujungnya mah ekonomi. Kenapa coba, Pak? Karena yang paling menonjol saat ini yang diterapkan di seluruh dunia adalah ekonomi kapitalisme. Debu-debu ribawi, ya. Debu-debu transaksi yang tidak Islami itu nempel semuanya di kita, Pak. Kalau kita bertahan dengan ketaatannya, ya memang pahit, memang perih, ya. Ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh, ya. Ya seperti tadi leasing, aduh gimana kalau saya nggak leasing, saya itu nggak punya apa-apa. Ini meninggalkan keharaman itu begitu, Pak, ya. Aduh, motor saya ini butuh terus, ya. Ada tawaran murah, ya, dengan cara konsep leasing. Tinggal dirubah saja transaksinya. Boleh ngajuk, boleh aja, ya, angsuran, silahkan. Yang jadi masalah itu apa? Yang pertama itu dalam hal akad. Saya sampaikan sedikit supaya kita tahu, ya, tentang hukum ekonomi Islam. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan akad, transaksi. Akadnya seperti apa? Apakah kita mau mengangsur atau apakah kita mau cash, ya? Kalau mengangsur, ya, berarti tentukan per bulan sekian, ya, selama berapa bulan waktunya. Kemudian kita membayar tiap bulan. Tidak boleh ada kemudian berjual beli menjadi jual sewa. Nah, leasing itu jual sewa, Pak.
Apa buktinya? Coba Bapak ngajuk ke lembaga finance gitu ya, ngajuk motor 3 bulan gak bayar, motor diambil nggak Pak? Diambil nggak coba? 3 bulan tuh bayar, belum lunas, dijabel ya. Itu nggak boleh, haram. Ya, haram itu teh. Ya. Jarang sekali, sedikit ya kita memahami hukum ekonomi, ya, transaksi. Ketika berjual beli di awal itu sudah hak milik kita, ya. Kemudian tidak boleh kita menganggap pihak menjual itu menganggap bahwa selama belum lunas itu menyewa. Tidak boleh. Kemudian ada denda di dalam perjalanan pembayaran, itu ada denda ketika telat, dilunasin ada penalti, ada bunga dan sebagainya, ya. Kemudian dijabel, kemudian banyak ini numpuk nih permasalahan leasing ini, yaitu jaminan yang sedang ditransaksikan itu haram hukumnya. Boleh nggak dalam Islam ada jaminan? Boleh Pak. Kita bertransaksi beli motor, yang dijaminkan motor itu juga haram. Jaminannya apa ya? Jaminannya barang yang lain, boleh. Tapi itu tidak lazim hari ini. Yang dijaminkan adalah motor itu sendiri. Buktinya apa? Ketika nggak lunas dijabel, uang nggak kembali. Nah ini, berani nggak Pak meninggalkan itu untuk mencapai derajat takwa? Ya, perih nggak Pak? Itulah dalam kehidupan kita, ujian keimanan kita. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan hakikat atau derajat yang diinginkan oleh Allah, takwa, muttaqin, itu makanya diibaratkan seperti berjalan yang jalannya itu banyak onak-duri. Hati-hati, mau berekonomi hati-hati, mau berbicara hati-hati, ya. Semuanya itu adalah hati-hati. Jika kita proses saum ini, yang 3 ini yang saya sampaikan, 3 saja insya Allah, kita misalnya bersabar, ya, dalam menghadapi semua ujian, ya. Kemudian kita berempati pada sesama, ya. Jangan sampai kita tidak ingat, ya, pada saudara kita. Itu harus ingat, ya, pas buka itu, ya, minimal ingat gitu, ya. Jadi kita itu nggak akan tamak Allah ini, dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, ya. Ajarkan itu kepada anak kita, ya. Jangan sampai ada celetukan begini, bukanya cuma ini aja, sintrek gitu ya. Kalau ada anak saya gitu, Bi, cuma ini aja. Nah, kamu bersyukur, ini kita bisa makan gitu ya. Itu adalah pendidikan berarti. Alhamdulillah, jangan bilang ini cuma segini aja, harus bersyukur. Boro-boro di tempat lain mah, ya, ada makanan. Nah, yang ketiga adalah proses dari saum ini kita harus sudah bisa meninggalkan, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang haram-haram itu nanti kita tinggalkan agar kita benar-benar, ya, oleh Allah dicintai, ya, oleh Allah benar-benar dekat gitu ya dengan kita itu. Innallaha ma'as-sabirin, sebenarnya Allah itu dekat, ya, bersama, ya. Artinya kalau bersama tuh gimana sih? Kalau bersama ada terus, ya, ada terus, ya. Ketika bersabar, takwa, ya, kemudian kita menjauhi keharaman, Allah itu bersama kita, ya. Allah itu bersama, cuma ujian dulu, diuji dulu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.